Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad, absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang saya mengangkat kebijakan jam masuk sekolah pada pukul 6.45 WIB terhadap siswa. Oke. Yang pertama, latar belakang saya memilih kajian ini yaitu sebagian siswa merasa terbebani oleh jam masuk sekolah yang pagi ini jam 6.45. Lalu yang kedua, beberapa siswa masih ada yang terlambat saat masuk sekolah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saya membuat 3 pertanyaan rumusan masalah, yaitu apa dampak yang ditimbulkan oleh jam masuk sekolah sepagi itu, lalu apakah siswa itu merasa puas dengan kebijakan jam masuk sekolah, dan ketiga, apakah ada pihak lain selain siswa yang terkena dampak dari kebijakan jam masuk sekolah. Lalu tujuan penelitian saya yaitu memahami dampak kebijakan masuk sekolah jam 6.45 WIB dari berbagai perspektif. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian saya. Saya bagi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, saya bisa memberikan kontribusi pengembangan teori yang saya ingin kaji. Lalu yang manfaat praktisnya, saya kasih 2 pihak, yaitu pihaknya bagi siswa dan pihak bagi sekolah. Yang bersiswa itu untuk membantu menyuarakan afirmasi mereka, misalnya mereka merasa apakah puas atau tidak puas. Lalu bagi pihak sekolah sebagai masukan atau bahan pertimbangan kebijakan. Nah, ini apakah menurut sekolah itu bisa relevan atau malah tidak relevan bagi siswa-siswa yang bersekolah di SMA Negeri 8 Malang. Lalu yang selanjutnya itu deskripsi teori. Yang pertama, kebijakan publik. Saya mengambil teori kebijakan publik, yaitu teori yang menjelaskan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua yaitu kepuasan siswa, konsep dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap kebijakannya. Dan lalu saya juga mencari referensi penelitiannya lain yang menurut saya lebih mendekati yang ingin saya kaji, yaitu informasinya yang saya sampaikan, yang saya tampilkan di PPT. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu jenis penelitian saya, yaitu saya menggunakan metode pendekatan kualitatif, field research, cross-sectional research, dan penelitian terapan. Lalu populasi yang saya ambil untuk melakukan penelitian saya yaitu seluruh siswa SMA Negeri 8 Malang. Lalu sampelnya yaitu proposi sampling dengan 4 responden. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara. Lalu teknik analisis datanya saya melakukan reduksi data terlebih dahulu, lalu penyajian data dan verifikasi. Tempat dan waktu penelitian SMA Negeri 8 Malang pada waktu bulan Mei 2026. Nah, selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dari penelitian saya. Ya. Dari hasil wawancara terdapat 3 kategori utama, yaitu manajemen rutinitas, efektivitas pembelajaran, dan internalisasi nilai kedisiplinan. Lalu selanjutnya 1. Profil responden dan manajemen waktu. Dari data yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan 4 responden yang saya wawancarai, yaitu sebagian besar siswa memulai aktivitas sejak pukul 4 WIB untuk mengejar jam masuk pukul 6.45. Jadi mereka sudah terbiasa atau sudah bisa bangun pagi sepagi jam 4 WIB untuk masuk jam 6.45. Lalu yang selanjutnya itu mobilitasnya. Dari yang saya wawancarai, jarak tempuh bervariasi mulai dari yang dekat 1 km hingga cukup jauh. Jadi saya mendapatkan responden dengan jarak rumah antara sekolahnya sekitar 1 km dan ada yang 10 km. Nah, dari mereka menjawab, karena dari mereka yang menjawab itu siswa dengan jarak jauh tetap mampu memenuhi standar waktu dengan berangkat pukul
6 WIB. Jadi yang rumahnya yang cukup jauh itu mereka malah lebih berangkatnya lebih pagi jam 6 WIB. Lalu kesiapan fisiknya, jadi para responden yang saya wawancarai itu malah bisa menyempatkan diri untuk sarapan atau membawa bekal jika mereka tidak sempat sarapan di rumahnya. Lalu yang kedua yaitu dampak psikologis dan konsentrasi belajar. Nah, jadi saya menemukan ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari konsentrasi belajar mereka dan psikologis mereka, yaitu ada faktor guru dan mapel. Nah, jadi maksudnya itu konsentrasi sifat pada jam pertama sifat kondisional. Jadi maksudnya jam pertama itu mereka bukan karena jam masuk sekolah yang terlalu pagi, malah faktor guru atau mapel yang mereka akan ikuti gitu. Jadi malah responden menyebutkan bahwa rasa kantuk sangat bergantung pada jenis mata pelajaran, misalnya matematika, dan bagaimana guru menyampaikan materi yang diajarkan di kelas. Lalu kesiapan mental, salah satu responden kita menjawab rasa segar pas jam 6.45, menunjukkan bahwa sebagian siswa bukan menjadi beban biologis, melainkan sudah menjadi ritme sekunder yang baru. Nah, ini merupakan perbandingan antara sudut pandang orang tua, yaitu pihak selain siswa dan siswa. Jadi dimensi pertama beban kerja, sudut pandang dari orang tua itu tidak merasa terbebani, dan sudut pandang siswa masih ada batasan, cuman masih bisa dijadwalkan. Lalu dimensi yang kedua yaitu tujuan utamanya, sudut pandang orang tua malah mendukung anaknya itu bisa karakternya bisa terbentuk dan nggak males-malesan. Lalu bagi siswa malah sama, yaitu membentuk disiplin dan untuk menyiapkan bekal masa depan mereka. Lalu yang dimensi terakhir yaitu keamanan, sudut pandang orang tua malah tidak merasa khawatir jika anak-anak mereka bersekolah dan berangkat pada jam pagi. Lalu pada sudut pandang siswa, mayoritas mereka berangkat sekolah dengan kendaraan pribadi mereka. Lalu yang selanjutnya, kesimpulannya, dampak dari kebijakan jam masuk 6.45 WIB di sekolah tersebut diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, yakni membiasakan untuk disiplin. Kedua belah pihak yang saya maksud yaitu siswa dan orang tua. Nah, tantangannya bukan lagi pada jam masuknya, melainkan pada bagaimana mempertahankan kualitas pengajaran di jam-jam awal tersebut. Lalu yang terakhir, saya memberikan saran bagi pihak sekolah, kebijakan masuk jam 6.45 WIB dapat terlaksana dengan baik. Lalu bagi siswa, diharapkan bisa menaati kebijakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi keterlambatan. Baik, itu saja. Terima kasih dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.